Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa pada pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep routing. Ya. Kita menggunakan simulator Cisco Packet Tracer di sini. Ya. Pertama kita buat dulu konfigurasi jaringannya ya. Kita menggunakan dua buah router di sini. Router 1, router 2 ya. Kemudian kita gunakan switching. Switching 1, 2, 3, 4. Kemudian PC ya. Kita gunakan PC di sini dan di sini. Kemudian di yang seberangnya juga demikian. Ya. Terus sama lain kita hubungkan dengan kabel ya. Untuk tiap antar router kita gunakan kabel serial. Ya. Untuk ke switching pakai kabel LAN, untuk ke PC, switching ke PC juga sama pakai kabel LAN. Demikian juga yang lainnya ya. Kita hubungkan satu-satu. Nah, kita lihat di sini bahwa portnya switching ke PC ini masih orange. Tandanya orange ini adalah bahwa switching ini masih menunggu MAC address-nya PC ya untuk bisa didaftarkan di tabel MAC address-nya switching ini. Ya, sedangkan yang merah ini yang ke arah router itu artinya bahwa router ini belum dinyalakan. Gitu. Ya, supaya hijau ini harus dinyalakan dulu router ini. Ya, nanti kita konfigurasi satu-satu ya. Nah kalau sudah hijau begini ya portnya switching ini artinya switching ini sudah mengetahui MAC address-nya PC yang terhubung dengannya. Ini juga demikian. Nah sisanya yang lainnya sama ya. Kita hubungkan satu-satu. Seperti ini. Sehingga membentuk konfigurasi jaringan seperti ini ya. Oke ya. Nah lalu gitu kita rapikan ya supaya ini nggak tumpang tindih nih ya. Apa namanya kode portnya ini. Karena ini penting nanti untuk kita konfigurasi nantinya gitu ya. Ya, supaya nggak tumpang tindih ya kita atur-atur aja jaraknya di ini. Itu ya. Ini seperti ini. Oke, ya. Nah ya, selesai ini. Nah, saya kira sudah. Kemudian yang sebelah kanan juga begitu ya, luruskan aja. Ini supaya tidak terlalu jauh juga, tapi juga tidak tersembunyi. Itunya angka-angka portnya gitu. Nanti supaya tidak tertukar, tidak salah konfigurasi nantinya. Nah kalau sudah rapi begini, port-portnya sudah kelihatan, nomor angka-angkanya tidak tersembunyi gitu ya. Baru kita kasih label network ID-nya gitu ya. Untuk yang jaringan pertama ini ya, kita beri IP network ID-nya adalah 192.168.10 ya. Titik 0 ya, 24 bit. Kemudian yang jaringan yang satunya lagi adalah 192.168.11.11.0 ya, 24 bit juga. Kemudian yang ini adalah 10.1.1.0 ya, 24 bit juga ya. Yang ini adalah 10.1.2.0 ya, 24 bit juga. Begitu. Kemudian yang ini kita gunakan network ID 209.165.200.224 begitu ya. Tapi subnetnya adalah 30 bit begitu ya. Nah, kemudian kita beri apa namanya pembatas lah ya, supaya kelihatan bahwa ini adalah jaringan yang berbeda dan network ID yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya kita beri batas di sini untuk yang jaringan pertama ini ya. Ini jaringan yang kedua. Ini untuk jaringan yang ketiga gitu ya. Ini untuk jaringan yang keempat. Tuh. Kita kasih nama aja ya. Kasih nama ini adalah LAN 1 gitu. Ini LAN 1. Yang ini LAN 2 gitu ya. LAN 2. Yang ini LAN 3. Yang ini adalah LAN 4. LAN
4. Nah, jadi kita sudah beri nama sini LAN 3, ini LAN 4, ini LAN 1, ini LAN 2 gitu ya. LAN 2 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa menghitung berapa banyak sih jumlah jaringan di konfigurasi ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, ini satu lagi ya, 5 ya. Jadi awal pertanyaan ada berapa jaringan network ID yang ada di konfigurasi ini, yaitu ada 5 ya, dengan ini satu lagi. Ya. Demikian ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi ya. Kita tentu harus mengisi IP address setiap PC ya, juga mengkonfigurasi si routernya sendiri. Sedangkan switching ini adalah switching yang non manageable ya. Jadi dia plug and play, tidak perlu dikonfigurasi ya. Sama kita konfigurasi LAN 1 dulu ya. LAN 1 kita konfigurasi PC-nya ya, kita isi IP configuration-nya static ya. Itu dengan ini ya, dengan network ID ini ya, yaitu 192.168.10.10 ya. Karena ini kita menggunakan host ID-nya adalah 10. Sedangkan nanti ini gateway-nya nanti akan kita gunakan host ID-nya 1 gitu. Kebiasaan seperti itu ya. Gitu. Nah, jangan lupa ininya subnetnya ya. Subnetnya adalah 24 bit ya. Defaultnya udah benar 225.225.225.0. Ini adalah 24 bit. Nah, jangan lupa ininya gateway-nya ya. Gateway-nya dari router ini yaitu 192.168.10.1. Oke, selesai ya untuk yang PC yang pertama. Nah, supaya nggak lupa ya kita tandai dulu aja deh ya. Ini adalah titik 10 ya. Jadi tiap PC kita kasih host ID-nya titik 10, ini juga sama ya, titik 10. Titik 10. Ini juga sama, titik 10. Titik 10. Supaya nggak bingung, nggak lupa ya. Nama titik 10 host ID-nya gitu ya. Selesai ya. Kita rapikan ya, supaya nggak tumpang tindih ya. 10, ini titik 10, ini titik 10, ini titik 10 juga. Ya. Oke ya, selesai untuk PC. Kemudian untuk gateway juga ya, supaya nggak lupa di sini ada titik 1 ya. Titik 1, di sini juga sama titik 1. Ini gateway-nya titik 1, yang ini juga sama titik 1. Titik 1. Oke ya, kita rapikan. Titik 1-nya di sini. Nah, ini titik 1-nya di sini. Ini juga sama titik 1-nya di sini. Titik 1-nya ini di sini gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini di atas ini ya supaya kelihatan, ini juga di sini. Itu ya titik 1. Oke ya. Nah, ini sudah kita kasih IP address. Sekarang yang ini gateway-nya belum dikasih address ya. Gateway-nya ya. Termasuk juga belum dinyalakan, ini masih merah. Kita masuk ke router ini. Ke router ini masuk ke CLI. Nah, kalau ada pertanyaan yes no, jawab aja no, enter. Kemudian masuk ke router ya, kita biasa masuk ke halaman enable, enter. Kemudian masuk ke configuration terminal ya, supaya bisa bikin konfigurasi router ini. Nah, ini sudah masuk ke configuration terminal. Nah, baru kita setting router yang ke arah LAN 1 ini ya. Yang ke arah LAN 1 ini kan ini portnya adalah pas Ethernet 00 ya, 0 Yang ke LAN 2 kan portnya adalah pas Ethernet 10. Jangan salah ya. Mungkin di tempat Anda itu berbeda ya. Nah, sesuaikan saja ya. Jadi saya mau konfigurasi yang port ini yang ke LAN 1 ya, yaitu pas Ethernet 0. Jadi kita tuliskan interface ya. Tipe ini ya. Interface pas Ethernet 0, enter. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian kita nyalakan itu dengan nulis no shutdown atau no SH gitu. Enter. Langsung nyala kan?
seperti biasa portnya switching masih orange, artinya dia masih menunggu MAC address-nya router ini supaya didaftarkan di sini gitu ya. Jadi supaya dia tahu yang terhubung dengan switching ini adalah PC ini dengan router ini gitu ya. Oke ya, kartu jaringannya ya, MAC address itu adalah kode daripada kartu jaringannya gitu. Oke ya. Nah, sambil menunggu ini hijau, kita jangan lupa isi IP address-nya di sini, yaitu yang disebut dengan gateway tadi gitu ya. IP address-nya adalah ini ya. Ini tapi host ID-nya titik satu. Jadi di sini kita tulis IP address tuh ini ya 192.168.10.1 ya. Ini ya titik 1. Nah, ini udah hijau ya. Berarti ini sudah terhubung. Tinggal dikasih address-nya aja di sini ya, yang disebut gateway gitu, disebut gateway ini. Tadi kan ini sudah dikasih gateway-nya kan sesuai dengan ini. Nah, jangan lupa subnetnya ya, 24 bit. 4 bit ada 255, tik 255, tik 255, tik 0 gitu. Enter. Ah, udah ya. Jadi ini sudah punya address, ini sudah punya address ya, kita tes ya konektivitasnya dengan mengirimkan paket data dari PC ke router ini. Sukses ya, berarti ini sudah terhubung sempurna ya. Tinggal yang ke LAN 2 nih, masih merah ya. Nah, urutannya sama kayak tadi ya, supaya nggak lupa ya kita isi dulu PC-nya gitu ya dengan IP address-nya. Ke desktop, ke IP configuration, ke static. Ini ya, IP address-nya ini ya, bukan yang ini, yang ke sini ke LAN 2. Yaitu 192.168.11 ya. Bukan titik 10, titik 11, titik 10 ya, karena host ID-nya di sini kan 10 ya, titik 10 ya, bukan titik 0, bukan titik 1. Enter ya, masuk ke subnetnya, defaultnya kebetulan 24 bit ya. Nah, ini subnet gateway-nya belum diisi nih. Gateway-nya ini ya, gateway-nya ada titik 1 ini ya. Ya mengikuti network ID ini, yaitu 192.168.11 ya, titik 1 ya, titik 1 ya, sini ya. Nah, selesai, tinggal ya kita nyalakan routernya ya. Routernya kita nyalakan, masuk ke CLI, masuk ke ini, kita exit dulu ya, ini kan bekas yang sebelumnya. Exit, masuk ke configuration terminal, masuk ke portnya ini, router yang ke LAN 2, yaitu port fast ethernet 1/0. Jadi kita tulis interface ya, fast ethernet 1/0 gitu ya, sesuai dengan ini portnya. Enter ya, enter, udah masuk nih ke portnya fast ethernet 1/0. Nah, tentu kita perlu nyalain supaya ini jadi hijau gitu ya, yaitu kita tulis no shutdown, no SH, enter, nyala ya. Nah, ini masih orange, switching seperti biasa, nunggu MAC address-nya router ini. Nah, sambil nunggu ini jadi hijau, kita isi IP address port routernya yang ke LAN 2 ini, itu yang kita namakan gateway gitu ya. Itu dengan mengisi network ID ini, host ID-nya adalah titik 1 ya. Yaitu IP address-nya, tulis dulu IP address 192 ini ya, 192.168.11 ya, titik 1. Jangan lupa subnetnya ini 24 bit. 24 bit adalah 255 tik 255 tik 255 tik 0. Dah selesai, enter ya. Berarti kita sudah bisa tes ya konektivitasnya dengan mengirimkan paket data dari PC ke PC di LAN 2 ya, ke router ini. Sukses ya. Nah, berarti ini sudah terhubung. Jadi router ini sudah mengetahui network ID LAN 1, juga bisa udah mengetahui network ID LAN 2. Berarti LAN 1 dan LAN 2 bisa koneksi juga gitu ya. Kita tes LAN 1 ke LAN 2. Sukses ya. Ini udah beres gitu. Nah, sekarang tinggal ke arah LAN 3 dan LAN 4-nya gitu. Nah, ini kita perlu konfigurasi juga gitu ya. Nah, ini masih merah gitu yang ke router
lawannya. Ya tentu kita harus nyalain dulu gitu ya. Kita masuk lagi ke router ini. Kita masuk lagi ya, exit dulu bekas sebelumnya. Kemudian kita masuk ke portnya ini. Yang port ini adalah serial 20 gitu ya, yang mau ke router yang lawannya gitu. Ini adalah port serial 2 garis miring 0. Jadi kita tulis interface serial 2 garis miring 0 gitu. Enter ya. Nah ini berarti udah masuk nih ke portnya ini. Ya tinggal kita konfigurasi. Ya, kita nyalakan gitu kan supaya hijau gitu. Kita tulis no shutdown, no SH gitu, enter. Nah ini masih down gitu ya. Kenapa masih down? Masih merah. Karena untuk dua router ini dua-duanya sudah dinyalakan. Jadi router yang ini dinyalakan, yang lawannya dinyalakan. Baru bisa dua-duanya hijau gitu ya. Nah sementara kita mau kasih dulu ini IP address karena setiap port harus ada IP addressnya gitu. Nah IP addressnya kita tulis di sini ya, IP addressnya ya. Nah, yang ini adalah kita kasih tanda dulu ya. Ini adalah titik 225 ya. Kalau yang router satunya lagi adalah titik 226 gitu ya. Jadi yang ini adalah portnya titik 225, yang ini portnya adalah titik 226. Jadi network ID-nya ini ya, network-nya ini, host ID-nya ini. Jadi di sini kita tulis IP address. Ini IP address-nya ya. 209.165.200.225 ya. Bukan 224, bukan 226, tapi di sini ada 225. Di sini 226 ya. Jangan lupa ininya. Subnetnya 30 bit. 30 bit itu adalah 255.255.252. Jadi ini adalah 8 bit desimal 8 bit pertama ya, 255, ini 8 bit kedua 255, 8 bit kedua 225. Itu yang ini adalah 6 bit yang terakhir. Karena kalau 30 bit itu kan 24 bit, ini ditambah 6 bit kan gitu ya. Jadi 6 bit itu desimalnya 252. Kalau 8 bit kan 255 gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Kita enter. Sudah selesai nih. Begitu. Ya. Jadi ini sudah dikasih IP address, sudah dinyalakan juga. Tinggal kita nyalakan router yang lawannya ini. Ya. Kita masuk ke router yang lawannya yaitu router 1 ya. Masuk ke CLI. Kalau pertanyaannya yes no ya jawab aja no. Kita masuk ke router, kemudian kita tulis enable, masuk ke halaman enable, masuk ke halaman configuration terminal gitu ya. Configuration terminal supaya bisa mengkonfigurasi router ini. Yang akan dikonfigurasi yang mana? Satu-satu ya. Jadi pertama port ini, kemudian port ini, kemudian port ini. Ya, kita port ini dulu kan, yang ini kan sudah ya. Ini port ini kita nyalakan gitu ya. Yaitu port serial 20 juga di sini ya. Jadi kita masuk ke interface serial 2 garis miring 0, enter gitu ya. Nah sekarang kita nyalakan, itu jangan tuliskan no shutdown atau no SH, enter, nyala kan, langsung nyala. Nah sekarang tinggal kasih IP address, jangan lupa ya, IP address adalah titik 226 ya di sini ya. Jadi masuk ke sini, IP address-nya adalah IP address ini ya, 209.165.200.226, 226 ya. Jadi bukan 225, bukan 224, tapi 226 di sini ya. 226. Nah, jangan lupa subnetnya 30 bit ya. 30 bit adalah 255.255.255.252 ya. Selesai nih. 1, 2, 3 ya, 30 bit ini. Oke, enter ya. Selesai. Nah, berarti antara dua router ini sudah bisa kita coba mengirimkan paket data karena sudah dikasih IP address, sudah dikasih IP address juga, dua-duanya sudah nyala juga gitu ya. Kita coba ya, antar router sukses ya. Berarti ini sudah bisa dihubungi. Nah, sekarang tinggal yang ke LAN 3 dan LAN 4 seperti sama yang tadi. Kita nyalakan dulu ini ya. Kita nyalakan dulu. Ya, masuk lagi ke router
Router yang akan dikonversi yang mana? Yang port ini ya, yang port pas Ethernet 00 ya. Bukan serial, bukan pas Ethernet 10, tapi pas Ethernet 00 yang ke LAN 3 ini. Yang ke LAN 3 ini kan pas Ethernet 00 ya. Berurutan lah ya kita konfigurasinya. Jadi Anda masuk dulu ke ini exit dulu ya, ini bekas yang sebelumnya ya, interface sebelumnya. Jadi kita masuk ke interface ini. Interface pas Ethernet 0 garis miring 0 ya, enter ya. Nah ini udah masuk, oh salah ya, tipe nih. Interface pas Ethernet 0 ya, 0 garis miring 0, 0 garis miring 0, jangan sampai tipe lagi. Enter, udah masuk nih. Udah masuk baru kita nyalakan kan ya, kita nyalakan dulu supaya jadi hijau, no shutdown. Anda bisa nyalakan dulu, bisa juga kasih address dulu ya, yang mana aja dulu. Kita nyalakan dulu aja lah, ini hijau, ini masih orange, nunggu MAC address-nya router ini untuk didaftarkan di switching ini ya. Nah kemudian kita jangan lupa kasih IP address di sini ya. IP address-nya adalah gateway ya, gateway ini ya. Ini ya, menggunakan LAN 3 ini ya, gateway-nya titik 1 kan. Jadi sini Anda tulis IP address 10 titik 1 ya, titik 1 titik 1 gitu ya. Ini gateway-nya. Jangan lupa subnetnya adalah sama 24 bitnya yang ke LAN 3 ini. Itu 255 titik 255 titik 255 titik 0. Selesai, enter gitu ya. Nah, sekarang kita belum ngasih IP address PC-nya gitu ya. Ya kita kasih dulu. Kita kasih dulu IP address PC-nya ya. Itu masuk ke sini, masuk ke statis ini ya. Ya, kita isi dengan network ID ini ya. Tapi ini ya host ID-nya titik 10 ya. Sama titik 10 ya. Jadi di sini adalah IP-nya adalah 10 titik 1 titik 1 titik 10 ya. Bukan titik 0, bukan titik 1, tapi 10. Ini ya titik 10. Karena 1 nanti untuk ini kan, gateway. Nah, kita isi subnetnya. Nah, subnetnya ini kan 24 bit, sedangkan ini yang tertulis 8 bit ini ya. Ya kita robah, kita robah. Jadi 255 kan kalau untuk 24 bit itu titik 255 titik 0 kan gitu ya, 24 bit. Sedangkan gateway-nya juga jangan lupa ya, diisi dengan IP address 10 titik 1 titik 1 titik 1 gitu ya. Selesai ini. Berarti kita sudah bisa nguji ini karena ini sudah ada alamatnya, ini ada alamatnya, ini ada alamatnya juga. In progress ya, sekali lagi biasanya router memang perlu 2 kali 3 kali. Sukses ya, selesai. Terakhir ada yang ke LAN 4 ini. Hal yang sama juga dilakukan, yaitu masuk ke router untuk mengkonfigurasi portnya pas Ethernet 10 ini gitu. Jadi ini masuk dulu ke, kita exit dulu ya, ini bekas yang sebelumnya. Masuk ke interface pas Ethernet 1 garis miring 0 gitu ya. Itu ya, yang ini ya. Kita enter. Kemudian kita nyalakannya supaya jadi hijau, no shutdown atau no SH. Enter. Hijau kan? Ini tetap orange ya yang switching ini karena dia menunggu MAC address-nya router ini ya. Oke, sebelum sambil nunggu ini hijau ya, kita tulis ataupun kita isi dengan IP address ini. Routernya ya, port ini ya, yaitu dengan gateway ya, disebutnya gateway kan ya. Itu dulu IP address 10 titik 1 ya. Titik yang ke ini itu titik 2 ini ya. Ini ya. Titik 2 ya. Titik 1 ya gateway-nya. Jangan lupa ininya apa ini namanya subnetnya 24 bit ya, itu 255 titik 255 titik 255 titik 0. Udah enter, selesai gitu ya. Ini routernya sudah kita nyalakan, sudah kita kasih IP address. Nah, tinggal yang PC-nya belum dikasih IP address kan ya. Kita kasih, kita isi, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, masuk ke static. Ini ya IP address-nya ya. Nanti host ID-nya titik 10 ya. Jadi ini ya, 10 untuk LAN 4 ini titik 1 titik 2 ya, LAN 4 itu. Kemudian titik
10 ya host ID-nya ya. Bukan titik 0 atau bukan titik 1. Kemudian kita enter, subnetnya masih salah ya karena ini kan 24 bit ya. Ini 8 bit, ya, kita rubah aja. Rubahnya 24 bit 255.255.0 gitu. Ini 24 bit. Nah, ini jangan lupa gateway-nya. Gateway-nya ini ya. Ini titik 1 ini. Jadi ini adalah 10 titik 1 titik 2 titik 1 gateway-nya. Selesai. Berarti ini sudah ada address-nya, ini sudah ada address-nya. Ya berarti kita bisa tes ya, bisa ngirimin paket nggak gitu ya. Masih progres ya sekali lagi. Ini. Sukses ya. Nah, sekarang berarti router ini sudah mengetahui network ID LAN 3 dan network ID LAN 4, tapi belum mengetahui atau belum didaftarkan ini network ID LAN 1 dan LAN 2-nya gitu. Nah, itu yang disebut konfigurasi routing gitu ya. Yang ini juga sama, yang ini belum tahu network ID LAN 3, belum tahu network ID LAN 4 ya. Jadi kita harus konfigurasi lagi routernya dua-duanya gitu ya. Yang ini harus mengetahui ini dengan ini ya, dan yang ini harus mengetahui yang ini dengan yang ini. Oke, nah untuk itu kita satu-satu ya, untuk router pertama dulu ya, router nomor 1, nomor 0 ini ya. Kita masuk lagi ke CLI, masuk lagi ke sini ya. Ini masih yang lama, kita exit dulu ya. Nah, kita konfigurasi pakai IP route ya. Yaitu ini konfigurasi bukan IP ya, IP route ya, IP route gitu ya. IP route-nya kita menggunakan IP route default. Artinya semua IP address boleh terhubung ke router 0 ini gitu ya. Yaitu dengan menuliskan IP address-nya 0.0.0.0 gitu ya. Karena ini default ya, artinya semua IP address boleh terhubung ke IP route ke router ini 0 ini gitu ya. Termasuk juga subnetnya juga default ya, 0.0.0.0 gitu ya. Nah, cuman lewat mana ya? Lewatnya kita menggunakan lewat ini portnya gitu ya, port ini, port router ini, itu melewati serial 2.0, serial 2.0. Enter, selesai gitu. Jadi untuk router ini sudah bisa dihubungi oleh semua jaringan ya. Karena default ya tadi di settingnya. Sedangkan untuk yang router yang kedua, router nomor 1 ini kita akan perlakukan berbeda yaitu dengan men-setting routing statis ya. Statisnya yaitu artinya kita mendaftarkan tiap network ID yang akan kita hubungi gitu ya. Tadi kan yang ini belum mengetahui yang ini dengan yang ini, LAN 1 yang LAN 2. Artinya kita masuk lagi ke IP route ya. Kita mau meng-IP route, IP ya IP route ya. IP route gitu ya. Tipe nih. Route. Nah, IP route-nya kita daftarkan yang ini, network ID ini ya. Yaitu 192.168.10.0 ya. Karena yang kita daftarkan adalah network ID-nya ya. Network ID-nya. Yaitu subnetnya jangan lupa 24 bit ya. Itu 255.255.255.0 gitu ya. 1 2 3 iya. Lewat mana? Kita gunakan lewat port ini ya. Port router ini ya. Port router ini adalah serial 20. Jadi ini bisa lewat serial 20 untuk menghubungi LAN 1 ini gitu ya. Itu melalui serial 2.0 ya. Enter, selesai ya. Sedangkan untuk LAN 2 kita melakukan yang sama tapi nanti melaluinya jangan lewat port ya, tapi lewat ini IP address-nya gitu ya. Jadi bisa dua cara juga itu routing statis itu ya. Itu kita tuliskan juga IP route ini LAN 2 ya, LAN 2 ini ya. 192.168.10.0
11 ya. Titik 0 ya, LAN 2 itu. LAN 2 betul. Jangan lupa subnetnya 24 bit ya, yaitu 255.255.255.0 gitu ya. Lewat mana? Nah, lewatnya kita jangan lewat serial ya, kita lewat yang lain, yaitu lewat IP address ini ya, titik 225 ini ya. Jadi kita tulis lewat 209.165.200.225 gitu ya, lewat sini ya, lewat IP-nya gitu ya. Kita coba ya, kita enter, selesai. Nah berarti kita sudah kita coba, kita boleh coba LAN 1 ke LAN 3, sukses ya. Dari LAN 1 ke LAN 4 juga demikian ya. Sekarang kita coba dari LAN 2 ke LAN 3, sukses ya. Dari LAN 2 ke LAN 4, sukses ya. Berarti sudah bisa semua terhubung ya antar LAN ini. Demikian ya, jadi fungsi router itu memang menghubungkan jaringan yang berbeda ya, artinya network ID yang berbeda atau LAN yang berbeda, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Demikian ya, terima kasih.